Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayatullah, berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang filsafat ilmu. Pada materi kali ini, kita akan melihat bagaimana filsafat ilmu membantu kita untuk memahami proses terbentuknya ilmu pengetahuan. Kita akan membahas perbedaan ilmu alam dan ilmu sosial, serta melihat bagaimana teori-teori ilmiah diuji dan berkembang. Materi ini penting untuk mahasiswa, karena kalian akan mulai masuk ke dunia akademik yang penuh dengan penelitian dan konsep ilmiah. Jadi, mari kita mulai dengan pikiran yang terbuka. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar bagaimana ilmu bekerja. Jadi, bukan hanya hasil akhir pengetahuan, tetapi juga proses, metode, dan logika di balik sebuah penemuan. Dengan kata lain, kita belajar mengapa suatu pengetahuan dianggap benar dan bagaimana kebenaran itu dibangun. Dalam pertemuan kali ini, kita juga akan membahas bagaimana ilmu alam dan ilmu sosial menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam berfokus pada dunia fisik. Para ilmuwan mencoba memahami hukum-hukum alam melalui eksperimen yang bisa diuji ulang. Contohnya seperti fisika yang meneliti energi dan gaya, sedangkan biologi mempelajari makhluk hidup. Penelitian di ilmu alam biasanya bersifat terukur dan hasilnya cenderung konsisten. Sementara itu, ilmu sosial berfokus pada manusia. Karena manusia sangat dinamis dan berbeda-beda, penelitian di ilmu alam membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel, kadang menggunakan angka, kadang menggunakan wawancara atau observasi langsung. Jadi, ilmu sosial lebih memperhatikan konteks, budaya, dan situasi sosial. Seperti contoh, dalam ilmu alam, kita bisa mengukur suhu atau memeriksa komposisi zat kimia. Meskipun dilakukan oleh peneliti yang berbeda, hasilnya biasanya sama jika prosesnya benar. Sedangkan dalam ilmu sosial, kita mengamati perilaku manusia. Misalnya, ketika seorang pengamat mengamati siswa di kelas, peneliti bisa mendapatkan hasil yang berbeda tergantung situasi atau lingkungan sosial. Jadi, ilmu sosial lebih menekankan pemahaman makna dan konteks. Selanjutnya, kita akan masuk ke konsep falsifikasi. Karl Popper memperkenalkan konsep penting yang disebut falsifikasi. Menurut Popper, sebuah teori tidak cukup hanya dibuktikan benar. Yang lebih penting adalah teori itu harus bisa diuji salah. Dengan artian, teori yang baik adalah teori yang terbuka untuk diuji dan selalu siap direvisi jika ada bukti baru. Konsep ini mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah final, selalu berkembang dan bisa berubah. Contoh falsifikasi yaitu ketika kita berteori bahwa semua angsa itu berwarna putih. Selama penelitian kita terbatas, teori itu terlihat benar. Namun, jika suatu hari kita menemukan seekor angsa hitam, maka teori tersebut otomatis batal. Inilah contoh bagaimana falsifikasi bekerja. Konsep ini mengajarkan bahwa satu bukti yang kuat bisa mengubah cara kita melihat dunia. Ia juga melatih kita untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Selain Popper, Thomas Kuhn juga memberikan kontribusi besar dalam filsafat ilmu. Kuhn memperkenalkan istilah paradigma. Apa itu paradigma? Yaitu kerangka pikir yang digunakan oleh para ilmuwan dalam satu periode tertentu. Paradigma menentukan bagaimana ilmuwan melakukan penelitian, bagaimana mereka melihat data, dan bagaimana mereka menafsirkan fenomena. Ketika banyak data baru tidak bisa dijelaskan oleh paradigma lama, maka terjadi apa yang disebut pergeseran paradigma atau revolusi ilmiah.
Contoh paradigma yaitu seperti di masa lampau. Paradigma yang dominan adalah keyakinan bahwa bumi itu datar. Banyak orang yang mempercayainya karena pengalaman sehari-hari terlihat demikian. Namun, ketika penjelajah melakukan penjelajahan jauh dan ketika teknologi memungkinkan kita melihat bumi dari luar angkasa, paradigma itu berubah. Perubahan paradigma menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang seiring ditemukannya bukti baru dan teknologi baru. Selanjutnya yaitu peran sains studi dalam ilmu pengetahuan. Sains studi adalah bidang yang tidak hanya mempelajari isi ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana ilmu itu dihasilkan. Bidang ini melihat bagaimana faktor sosial, budaya, bahkan politik dapat mempengaruhi proses penelitian. Dengan mempelajari sains studi, kita lebih jadi kritis dalam menerima informasi ilmiah dan lebih mampu memahami mengapa suatu kebijakan atau pengetahuan ilmiah bisa berubah dari waktu ke waktu. Contoh sains studi yaitu kita ambil dari kisah nyata. Saat awal pandemi COVID-19, pada awalnya beberapa negara belum mewajibkan penggunaan masker. Mengapa demikian? Karena data ilmiah masih terbatas dan kebijakan publik belum siap. Namun, ketika penelitian menunjukkan bahwa masker efektif mengurangi penyebaran virus, kebijakan tersebut berubah. Kasus ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dalam interaksi dengan masyarakat, pemerintah, dan data yang terus diperbarui. Setelah beberapa penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan, yaitu filsafat ilmu membantu kita melihat bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang statis. Ia selalu berkembang melalui kritik, pengujian, dan perubahan paradigma. Dengan memahami perbedaan ilmu alam dan ilmu sosial, konsep falsifikasi, paradigma, dan sains studi, kita bisa menjadi mahasiswa yang lebih kritis, tidak mudah menerima informasi begitu saja, dan lebih memahami bagaimana pengetahuan dibangun. Semoga materi ini membantu kalian untuk berpikir lebih reflektif dan siap menghadapi dunia akademik ke depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.